Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik muatan IPA. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi dan memahami mengenai pentingnya oksigen bagi makhluk hidup, sistem pernapasan hewan, organ pernapasan pada manusia, dan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri seperti bernafas, makan, bergerak, dan berkembang biak. Meskipun sama-sama makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan jenis makanan, cara berjalan, hingga cara berkembang biak. Selain memiliki perbedaan, makhluk hidup juga memiliki persamaan. Salah satu persamaannya adalah memerlukan oksigen untuk bernafas. Makhluk hidup mengambil oksigen dengan cara yang berbeda-beda. Oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen dapat kita jaga dengan cara menanam dan merawat tumbuhan. Daun pada tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernapasan hewan pun berbeda-beda. Kita dapat mempelajari sistem pernapasan hewan sesuai dengan kelasnya. Yang pertama, cacing tanah. Salah satu hewan yang masuk ke dalam kelas Oligochaeta adalah cacing tanah. Cacing tanah merupakan salah satu contoh hewan lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit. Agar pernapasan cacing tanah tetap berlangsung, kulitnya harus dalam keadaan basah dan berlendir. Kulit cacing yang basah dapat mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Cacing tanah memiliki pembuluh darah yang berada di bawah permukaan kulit. Darah cacing mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen yang masuk melalui kulit. Oksigen yang diikat hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulitnya. Serangga atau kelas insekta. Hewan dalam kelas insekta biasa kita sebut dengan serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan pada serangga disebut trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Percabangan dari trakea disebut trakeola. Sepanjang permukaan tubuh serangga terdapat pori-pori kecil yang disebut spirakel. Spirakel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh serangga. Oksigen memasuki trakea melalui spirakel. Selanjutnya, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Pada serangga, oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi melalui trakea. Oksigen langsung diambil oleh sel-sel tubuh. Kemudian, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola dan dikeluarkan melalui lubang spirakel. Ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kanan dan kiri kepala ikan. Insang biasanya dilindungi oleh tutup insang atau operculum. Terdapat 4 pasang insang yang saling tumpang tindih. Insang berbentuk lembaran tipis dan berwarna merah muda. Warna merah muda pada insang disebabkan adanya pembuluh darah halus. Pembuluh darah berfungsi untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Insang dan mulut ikan saling bekerja sama saat bernafas. Ikan mengambil oksigen dengan cara memasukkan air ke dalam rongga mulut.
Pada saat itu, mulut terbuka, rongga mulut mengembang, dan insang menutup. Setelah air masuk, rongga mulut akan menyempit dan mulut menutup. Dalam waktu yang sama, tutup insang terbuka sehingga air yang awalnya masuk dari mulut dapat keluar melalui insang. Ketika melewati insang, oksigen yang terkandung dalam air diserap oleh pembuluh darah. Pada saat yang bersamaan, pembuluh darah juga melepaskan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida keluar dari tubuh ikan bersama aliran air. Katak atau amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan air. Salah satu hewan amfibi adalah katak. Katak mengalami perubahan bentuk tubuh dalam perkembangannya. Perubahan bentuk tubuh tersebut juga memengaruhi organ pernafasannya. Pada saat masih berupa berudu atau kecebong, katak hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Insang berudu terletak di bagian luar tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Saat berudu berumur 9 hari, berudu bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan mengalami penyusutan seiring dengan mulai berfungsinya paru-paru. Berudu kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara. Gelembung udara tersebut sangat tipis, berselaput, dan penuh pembuluh darah. Di dalam gelembung udara itulah oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Katak juga dapat bernapas melalui kulit. Kulit katak selalu basah untuk memudahkan menyerap oksigen. Reptil. Reptil adalah hewan yang berkulit keras dan bersisik. Hewan yang termasuk jenis reptil antara lain ular, kadal, dan buaya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil tersusun atas beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks daripada reptil yang lain karena tersusun atas beberapa belahan bertekstur spons. Oksigen masuk ke dalam tubuh reptil melalui lubang hidung menuju tenggorokan. Setelah melewati tenggorokan, oksigen masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara. Oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Pada buaya yang sering berkubang di air, lubang hidungnya dapat menutup ketika menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, air juga dapat dicegah masuk dengan cara menutup tenggorokannya menggunakan lidah. Burung atau aves. Salah satu contoh hewan yang termasuk dalam kelas aves adalah burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Burung juga mempunyai kantong udara atau disebut juga pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara. Pada saat terbang, pernapasan burung dimulai dari hidung. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu udara dari tenggorokan tersebut sebagian masuk ke kantong udara dan sebagian lagi masuk ke paru-paru. Pada saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara dari hidung. Udara yang digunakan burung saat terbang berasal dari kantong udara. Udara dari kantong itulah yang diembuskan menuju paru-paru. Kantong udara akan mengempis saat menghembuskan udara menuju paru-paru. Selain membantu pernapasan, kantong udara juga menjaga burung kehilangan panas tubuh. Kantong udara juga membuat burung dapat bersuara lebih keras. Yang terakhir, kelas mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya. Berdasarkan tempat hidupnya, mamalia dibagi menjadi dua jenis, yaitu mamalia darat dan air. Contoh mamalia darat adalah kelinci, kambing, dan kuda. Contoh mamalia air adalah paus, duyung, dan lumba-lumba.
Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian menuju paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara. Oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Mamalia air juga bernapas dengan paru-paru. Namun, hidung pada mamalia air dilengkapi dengan katup. Pada saat mamalia air menyelam, katup akan menutup hingga air tidak dapat masuk ke dalam organ pernapasan. Begitu juga sebaliknya. Saat mamalia muncul ke permukaan air, katup akan membuka. Pada saat katup membuka, mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.